Selamat sore Bapak Ibu semuanya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini izinkan saya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Tetapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya kita benar-benar diberkati, diberikan terang, kecerahan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan, hamba-Mu akan sharing kebenaran firman Tuhan, dan hamba mohon Tuhan berkati sidang jemaat yang akan mendengarkan, sidang jemaat yang akan menyimak setiap benih kebenaran firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang Kau percayakan sore hari ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Sore hari ini saya akan awali sharing saya dengan sebuah kisah. Bagaimana saya pernah mengikuti sebuah touring, tapi bukan saya ikut, tetapi mengikuti dari belakang. Maksud saya mengikuti dari belakang, yaitu touring Vespa. Ya. Banyak Vespa naik ke Kota Batu waktu itu, pas saya kebetulan dari Malang mau ke Kota Batu. Nah, Vespa ini banyak sekali modifikasi macam-macam jenisnya. Dan saya yakin semuanya pasti tahu bagaimana modifikasi pada Vespa lovers ini, orang-orang pecinta Vespa ya, macam-macam. Nah, ada satu kejadian yang sangat unik, bahwa di tanjakan mau masuk Kota Batu, Bapak Ibu, ada Vespa yang macet, mogok. Mogok. Nah, di situ rekan-rekannya pada bantu problemnya kenapa mogok. Tapi saya lanjut aja, nggak tahu, dan saya tidak ingin tahu penyebabnya kenapa, karena saya terus saja langsung. Nah, pada waktu saya menuju ke Kota Batu, tiba-tiba ada satu kendaraan yang menyalip saya juga. Kendaraan itu sepeda motor matic, saya tahu persis, dan saya ikuti, kok enak sekali jalannya gitu kan, mungkin karena baru ya. Tetapi setelah saya dekat, saya perhatikan, ternyata kendaraan tersebut mereknya sama, yaitu Vespa. Dan saya tahu kendaraan itu baru, kendaraan itu harganya lebih dari 20 juta. Bapak Ibu, ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu. Jadi cerita tadi merupakan ilustrasi, ya. Satu sisi sepeda motor Vespa banyak dimodifikasi, satu sisi Vespa baru ini jalan ke tanjakan enak sekali gitu kan. Bapak Ibu, sebenarnya itulah yang namanya kekristenan. Kekristenan ini sebenarnya sebuah transformasi. Ini titik beratnya. Kekristenan bukanlah sebuah modifikasi, Bapak Ibu. Kekristenan adalah sebuah transformasi, bagaimana perubahan secara total. Bapak Ibu tahu tentang kehidupan Rasul Paulus yang awal sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Beliau adalah seorang yang aktif sekali menganiaya, membenci anak-anak Tuhan, membenci, menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi perhatikan, saat Paulus atau Saulus ini mengambil sebuah keputusan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, dia mengalami sebuah transformasi menjadi Paulus, dan kehidupannya menjadi perubahan secara total, berubah total sama sekali. Dan itulah sebenarnya yang disebut sebagai kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan bukanlah sebuah tambal sulam di dalam kehidupannya, dari yang tidak bagus, tambal sulam, supaya kelihatan bagus. Seperti kendaraan-kendaraan yang kita lihat, bagaimana dimodifikasi. Tetapi saat ada sebuah kendaraan yang benar-benar baru, hasil transformasi, hasil kreasi yang baru, maka pada saat perjalanan itu yang membuktikan bahwa kendaraan yang hasil transformasi ini melaju dengan enak sekali. Inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus
Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 5, mohon maaf, ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah sebuah kekristenan, Bapak Ibu. Bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Mengalami sebuah transformasi. Bukan mengalami sebuah modifikasi, tambal sulam di sebelah sini diperbaiki, dipoles sedikit, sana poles sedikit, situ poles sedikit. Bukan itu. Kekristenan dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jelas, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertobatan selalu membawa sebuah perubahan. Dan perubahan yang dihasilkan oleh pertobatan adalah perubahan secara total. 180 derajat. Pertobatan dalam arti kata metanoia artinya mengalami sebuah perubahan, Bapak Ibu. Inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Inilah yang dititik beratkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen harus mampu bertransformasi di seluruh aspek kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa Rasul Paulus bisa mengalami sebuah transformasi? Rasul Paulus memberikan sebuah teladan yang ada di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Kunci Rasul Paulus untuk bisa bertransformasi mengacu kepada Filipi pasal 3 tadi, mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Sederhana sekali sebenarnya. Rasul Paulus tidak mau mengingat-ingat kembali apa yang ada di belakang dia. Dia tidak mau membanggakan bagaimana dia bisa menganiaya, mempersekusi anak-anak Tuhan. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan aku mau mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Sebuah transformasi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Manakala perjalanan hidup kita, langkah-langkah yang kita lalui, kita tetap fokus ke depan. Dan jangan lagi kita mau menoleh ke belakang. Jangan lagi kita mau membanggakan apa-apa yang ada di belakang kita. Perjalanan kita sebenarnya masih jauh ke depan. Dan kita harus fokus ke depan. Ayat firman Tuhan tadi mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau boleh saya pakai bahasa yang sederhana, Rasul Paulus mengatakan begini, ngapain saya ini mau mengingat-ingat masa lalu saya? Ngapain saya mau menggali kubur masa lalu saya? Ngapain saya mau gali-gali buka lagi masa lalu saya? Saya tidak mau. Perjalanan saya masih jauh ke depan dan saya harus mengarahkan pandangan saya ke depan. Itu kalau saya pakai bahasa sederhana, Bapak Ibu. Bahasanya Rasul Paulus mengatakan,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Bapak Ibu, seberapa banyak kita sebagai orang-orang Kristen senantiasa dihantui dengan masa lalu kita. Tidak jarang kehidupan kita kehilangan damai sejahtera, sukacita surgawi, hanya karena masa lalu kita. Dan lebih parahnya lagi, banyak orang-orang yang sudah berkeluarga berusaha untuk menggali masa lalu. Entah itu masa lalu istrinya, entah itu masa lalu suaminya. Nah, ini yang akan membuat celah untuk kita stuck kehidupan kita. Tidak akan bisa maju. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku lupakan semuanya. Perjalananku masih jauh ke depan dan saya harus fokus mengarahkan diri saya ke depan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu tidak heran Rasul Paulus mengalami sebuah transformasi, bukan sebuah modifikasi. Banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan kekristenan mereka mengalami tambal sulam, memodifikasi hidupnya. Ini tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang kedua sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ada di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Frasa pertama mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini kunci yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Ini kunci yang dipaparkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana untuk bisa menjadi orang Kristen yang mengalami sebuah transformasi, yaitu bahwa kita harus melatih kehidupan kita sehari-hari dan kita menguasainya, bukan sebagian. Alkitab mengatakan, dan aku harus menguasainya seluruhnya. Ini yang ditekankan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Sudahkah kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, menguasai kehidupan kita dalam sisi-sisi kelemahan-kelemahan kita? Setiap kita, saya yakin, setiap kita pasti tahu titik-titik mana kelemahan-kelemahan kita. Oh, saya mungkin ego saya, kelemahan saya. Oh, mungkin saya tidak mau mengalah sama istri saya tidak mau mengalah sama suami saya mau menang sendiri, saya selalu curiga sama istri saya selalu curiga sama suami saya memandang negatif terhadap suami saya selalu memandang negatif terhadap istri saya. Ini mungkin menjadi titik-titik kelemahan kita, dan kita tidak mampu menguasainya seluruhnya di dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus menegaskan sekali lagi, aku melatihnya. Butuh latihan, tetapi aku harus bisa menguasainya seluruhnya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Bapak Ibu, satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kidung Agung. Di dalam Kidung Agung pasal yang ke-2, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur,
kebun anggur kami yang sedang berbunga. Penulis Kidung Agung sadar benar Bapak Ibu. Saat kebun anggur ini sedang berbunga, ada sesuatu hal-hal kecil yang sangat membahayakan bagi kebun anggur yang sudah berbunga ini. Apa itu? Rubah-rubah kecil. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bapak Ibu, kebun anggur berbicara tentang damai, sejahtera, sukacita surgawi. Sukacita, damai, sejahtera yang ada dalam diri kita mungkin saja diporak-porandakan oleh rubah-rubah kecil yang tadi saya sebut. Titik-titik kecil mungkin yang kita anggap kecil, titik-titik kelemahan kita yang kita biarkan dan kita tidak mau tangkap rubah-rubah itu. Bapak Ibu, penulis Kidung Agung mengatakan bahwa rubah-rubah kecil inilah yang bisa merusak kebun anggur kita, yang bisa merusak damai, sejahtera, sukacita yang kita bangun di dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita tangkap rubah-rubah kecil ini supaya kebun anggur yang sedang berbunga ini bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu, sekali lagi, kekristenan merupakan sebuah transformasi, bukan sebuah modifikasi yang hanya tambal sulam. Luarnya bagus, tetapi di dalamnya kehidupan lama. Sama dengan Vespa, dimodifikasi bagus, tapi fakta kenyataan, perjalanan yang membuktikan saat pada tanjakan Vespa hasil modifikasi, dia tidak mampu menanjak. Vespa keluaran terbaru, hasil transformasi Vespa model lama, ringan untuk nanjak. Bapak Ibu, saya teringat satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Saya akan bacakan ya. Ayat ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 25 ayat 2. Saya bacakan 2 Tawarikh Bapak Ibu. 2 Tawarikh pasal 25 ayat yang pertama dan kedua. Amasya, tentang Raja Amasya, berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadam dari Yerusalem. Ayat 2 yang ingin saya titik beratkan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Amasya melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi sayangnya dia tidak melakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu tahu, ending dari Amasya sangat menyedihkan. Kenapa? Dia melakukan firman Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Kenapa tidak dengan segenap hati? Ada rubah-rubah kecil, sehingga tidak mampu untuk bertransformasi. Mari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan dimampukan. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kita untuk bisa bertransformasi, karena itulah kekristenan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, kiranya Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna, tak bercacat hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini harapan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, roh, jiwa, dan tubuh kita sudah terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sama sekali. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.
Haleluya.